malam, perkenalkan saya Stefan Simomora dengan NIM 42130176 dengan rekan saya Abed Ria Wiko Wijaksana dengan NIM 42130111. Kami dari Mitra Ekonomi Malam hari ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dan pada mata kuliah desain sistem elektronika, yaitu tugas membuat sebuah sistem pick and place pemilah barang dengan ketentuan yang ada di learning, yaitu barang ini dibutuhkan industri untuk sortir barang paket berupa box yang mempunyai dua ukuran, di mana ada mesin pick and place untuk mengakar box dan ada dua conveyor sortir yang akan menjadi tempat dua varian benda tadi. Ya, langsung saja untuk saya pada tugas ini, yaitu saya berfokus pada untuk pembuatan desain panel luar, panel dalam, terus ada untuk bill of material dan untuk skematik dari daya dan wiring controlnya. Oke, selanjutnya saya akan lanjut ke pertama wiring panel luar. Oke, ini merupakan panel luar dari sistem kami. Di sini kita bisa lihat terdapat name tag dari panel, yaitu pick and place system panel. Kemudian di sini kami menggunakan dua display untuk menghitung barang, itu display barang ukuran XL dan display barang ukuran S. Yang dimana sini kami sudah membuat alamatnya di 10 dan 11. Terus kemudian ada PB start, terus ada PB stop dan indikator skala on. Nah, ketiga ini merupakan indikator di mana untuk push button start kami melabelinya sebagai L1 start. Untuk merah ini itu sebagai stop, kami buat L2 stop. Dan untuk skala on atau dari pick and place-nya sedang bekerja, itu kami labeli L3 skala on. Di bawah ini merupakan 3 tombol, yaitu tombol PB start warna hijau, terus ada PB stop warna merah, dan satu bawah tombol emergency stop. Oke, selanjutnya saya akan membahas dari panel dalamnya. Tipe berikut, di sisi paling kiri atas itu adalah sebuah MCB 3 fasa, yaitu atau sebagai daya utama dari sistem ini, dilabeli dengan Q1. Terus ada Q2, yaitu merupakan MCB 1 fasa. Terus ada Q3. Q3 ini merupakan MCB power supply untuk tegangan 24 volt DC. Nanti ini digunakan untuk sebuah MCB yang digunakan untuk power supply dari 220 ke 24 volt akan masuk ke sini. Kemudian di sini ada G1 ini merupakan power supply seperti saya bilang tadi. Kemudian
Di samping power supply itu ada relay sinyal untuk move. Pertama itu ada ini saya melebihi K4 yaitu untuk pick and place move displacement atau artinya maju mundur. Terus di sini ada K5 yaitu sebagai interface relay sinyal untuk pick and place jet yaitu naik turun. Terus K6 di sini ada interface relay sinyal pick and place rotate searah jarum jam dan berwarna arah jarum jam. Kemudian di sini ada interface relay sinyal pick and place untuk grab atau vacuum. Karena kan untuk mengangkat benda perlu vakum yang berfungsi untuk sebagai pengganti capit. Karena di sini tipe dari pick and place yang kita punya itu ialah menggunakan angin. Kemudian untuk di trunking kedua itu ada PLC itu dengan seri yang kami gunakan di sini ialah seperti kita lihat di sini itu Mitsubishi FX30. Oke, kemudian di sini ada 3 buah kontaktor. Nah, di mana K1 itu untuk motor conveyor input atau conveyor main. Terus ada kedua di sini untuk conveyor sortir 1 atau output 1, dan di sini ketiga untuk conveyor sortir 2 atau output 2. Oke. Di sini kami juga menggunakan beberapa terminal blok guna memudahkan kami untuk melakukan terminasi dan pengelamatan nantinya di skematik dari dari sistem yang kami punya. Adapun alasan kami membedakannya ialah agar ketika terjadi trouble, teknisinya bisa dengan mudah menemukan di mana letak kabel itu berada. Oke, di paling kiri atas ini adalah TB in power, terus yang ada TB motor, terus ada TB DC, terus ada TB in PLC, TB out PLC, dan TB field. TB field ini maksudnya untuk ke sensor atau ke panel luar dan lain-lain. Oke, untuk panel dalamnya itu. Selanjutnya saya akan lanjut ke bill of material terlebih dahulu. Oke, ini merupakan bill of material untuk sistem kami. Oke, di sini ada nama mata kuliah, topik, dan lain-lain. Ini bisa kita skip. Pertama kita akan ke tipe A, yaitu untuk panel dan enclosure. Di sini kami menggunakan satu buah panel dengan deskripsi panel box menggunakan IP54, dan ini merupakan tipenya wall mount ya. Jadi nanti ini akan ditaruh di dinding atau sebuah tiang, dimana merek panel yang kami gunakan itu merek Hager Tasaka dengan ukuran box 600 x 800 x 250 mm, dimana satu unit panel ini seharga 1.250.000. Oke, yang kedua ada DIN rail. DIN rail ini kami gunakan untuk mounting komponen pastinya yang ada di dalam panel. Di sini yang merek yang kami gunakan itu Phoenix Contact Tab. Namun ini juga dapat disesuaikan dengan merek yang ada di pasaran. Namun karena kami gunakan merek ini, kami menggunakannya dengan panjang 35 mm
untuk lebar dari dealernya dengan total panjang keseluruhan yang kami gunakan itu 1 meter, di mana harga satunya itu 35.000, dan di sini kamu memerlukan dua. Kemudian di sini ada kabel ducting atau wiring atau kabel tray untuk panel dalam dengan merek KSS atau conduit, atau tergantung apa yang ada di pasaran. Harga rata-ratanya di pasaran itu sekitar 60 sampai 65.000. Jadi hanya untuk panel dan inverternya itu habis sekitar 1.350.000. Kemudian di sini ada untuk power dan protection, yaitu ada MCB 1, MCB 2, MCB 3 dengan deskripsi yang berbeda-beda. MCB 1 itu merupakan MCB 3 fasa untuk main breaker, rangkaian daya. Terus ada di sini MCB 2 untuk MCB 1 fasa untuk rangkaian kontrol 220 volt, dan di sini ada MCB 1 fasa untuk power supply 24 volt DC. Di sini kami menggunakan merek Schneider dengan harga yang bisa kita lihat di sini. Kami juga di sini menggunakan power supply, yaitu power supply tipe switch dari 220 volt ke 24 volt DC. Kami menggunakan merek Omron dengan spesifikasi sebagai berikut. Oke, selanjutnya ada K1, K2, K3, dan Tor 1, Tor 2, Tor 3. Ini digunakan untuk mendeteksi kontaktor dan terminal overload relay atau proteksi dari motor. Dan untuk controller I/O-nya itu bisa kita lihat di sini, yaitu yang pertama pasti PLC dengan merek yang kami pakai atau tipe yang kami pakai itu FX3U dengan harga satu unit itu sekitar 4.500. Terus ada probe kabel atau kabel dari PLC ke PC itu kamu lihat dari website resminya itu sekitar 255.000. Oke, di sini merupakan untuk dari panel luarnya. Kami menggunakan PB-Star 1.2 dengan tipe warna hijau. Terus ada PB-Stop 1.2 dengan warna merah. Terus ada emergency stop push button yang tipe rilis ya, itu warna merah juga. Terus ada lampu indikator untuk run, stop, dan emergency. Oke, selanjutnya di sini kami juga selain menggunakan barang habis pakai, kami juga menggunakan software, yaitu pertama itu ada PC, terus ada server GXWorks. Oke, di sini untuk kebutuhan wiring dan terminalnya itu ada item sebagai berikut, yaitu wire power atau kabel power. Ini tipenya itu NIJAF dengan ukuran diameter 2,5 mm persegi dengan merek Supreme atau Ethernet. Ini kami gunakan satu roll. Kemudian ada wire control atau kabel kontrolnya, ini dengan diameter 1,5 mm persegi. Kemudian ada terminal block, ini berguna untuk power control. Kemudian ada kabel lock ya sebagai insulated atau perlindungan untuk pin dan ring terminal. Terus ada kabel marker berguna untuk mapping dari kabel-kabel yang diterminasi. Dan untuk motornya itu kami menggunakan motor 3 fase ya, untuk motor 1, motor 2, motor 3. Terus ada
sebuah SCAR atau pick and place unit ini kami pasang secara langsung. Namun setelah saat kami membuat video ini kami belum dapat mengupdate bomnya. Nanti mungkin akan kami update setelah uh, kami selesai mengupdate dari bill of material yang kami punya. Oke, selanjutnya saya akan pergi ke schematic diagram ya, atau schematic wiring yang kami punya. Oke, misi pertama ini merupakan rangkaian daya tiga kuasa yang kami dari sistem kami, yaitu di sini bisa kita lihat itu sumber arus dari tiga kuasa 1, 2, 3, neutral dan potential earth, di mana dari sumber ini akan masuk ke TB in power. Dari TB in power barulah masuk ke field atau device yang berupa MCB. Dari MCB akan masuk ke kontaktor. Oke, di sini ada motor untuk conveyor in, terus ada motor untuk conveyor out, terus ada motor untuk conveyor out. Yes. Oke. Oke, untuk sistem kedua itu rangkaian distribusi 20 DC 24 volt. Nah, sumbernya tetap dari uh, S1, di mana dari S1 itu langsung masuk ke MCB 24 volt DC. Sorry, dari masuk ke MCB 2 masih 220. Dari MCB 2 kemudian masuk ke power supply. Dari power supply belum masuk ke MCB tipe 24 volt DC ya, tipe DC. Dari sini dia akan terhubung ke TBDC. TBDC ini berfungsi untuk PLC untuk service inputnya, atau ya untuk service input, terus masuk ke counter display. Karena di sini kami menggunakan display untuk menghitung barang Excel dan S. Oke, di sini juga masuk ke power 24 volt yang kita bisa lihat nanti di sheet 4. Terus ada masuk ke 0 volt. Terus bisa kita lihat juga nanti di sheet 4 dan seterusnya. Oke, di sini merupakan rangkaian kontrol PLC untuk inputnya. Sini sumbernya itu berasal dari 24 volt, itu dari sini tadi. Nih, sensor rekaman dari TBDC masuk ke field device langsung dari. Oke, kita bisa lihat sini tuh masuk ke PP start, terus di situ langsung keluar ke TB field. Saya lihat sini dari TB field itu masuk ke TB in PLC. Dari TB in PLC baru masuk ke input PLC. Input device di sini ada push button start, push button stop, terus ada emergency stop, ada sensor 1, sensor 2, dan dan sensor untuk mendeteksi barang Excel, ukuran Excel. Oke, ini saya salah nomor. Bentar, saya share screen dulu. Oke, ada lanjutannya.
Oke, untuk selanjutnya itu ada hasil untuk input dari kontrol untuk input PLC, ada untuk limit untuk mendeteksi barang es, terus ada untuk sensor 3 sensor 4. Ya, tetap melewati TPP, terus masuk ke TB PLC, kemudian lari ke PLC-nya. Terus di sini ada TB untuk kalau tadi itu untuk PLC input, di sini adalah untuk PLC outputnya. Jadi dari kontak PLC dari output terminal PLC masuk ke terminal block out PLC, kemudian dari table PLC masuk lagi ke table field, dari table field langsung masuk ke device seperti ini. Bukan alamat Y0 itu dia masuk ke terminal block dengan tagging O-01, kemudian masuk ke lanjut ke terminal block field dengan tag D-01, kemudian baru masuk ke main conveyor. Oke, dapat seperti berikut. Oke, sekian dari penjelasan saya untuk program dan untuk programnya akan dibahas oleh teman saya. Abed, silakan. Baiklah, selamat malam. Nama saya Abed Niguarewi Pucaksono, NIM 4213011011 dari kelas Mekatronika sampai malam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari flowchart system, ladder diagram, dan simulasi pada aplikasi Factory I/O. Baiklah, berikut merupakan flowchart dari sistem kami. Apabila start pada panel ditekan, maka sensor utama akan ready untuk mendeteksi barang. Apabila tidak mendeteksi, maka sistem akan menunggu sampai sensor mendeteksi box. Namun ketika sensor mendeteksi box, maka main conveyor akan berjalan. Ketika main conveyor berjalan, maka akan melewati sensor ketinggian. Apabila hanya satu sensor yang mendeteksi box tersebut, maka sekarang akan memindahkan ke box S. Sekarang akan memindahkan box S ke conveyor kanan. Sementara apabila dua sensor terdeteksi, sekarang akan memindahkan box XL ke conveyor kiri. Selanjutnya, saat sensor XL mendeteksi box, conveyor XL akan berjalan dan berjalan saat sequence SCARA selesai. Begitu juga dengan yang box S. Kemudian, ketika barang telah melewati sensor keluar, main conveyor akan kembali berjalan dan melakukan sequence yang sama, yang artinya akan kembali ke sequence ini dan akan melewati sensor ketinggian. Baiklah, kita akan langsung menuju ke ladder diagramnya. Sini kita akan melihat device list yang digunakan. Ada tombol start, tombol stop, emergency, sensor masuk utama, sensor masuk XL, sensor keluar XL, sensor masuk S, dan sensor keluar S. Kemudian ada sensor ketinggian. Di sini yang digunakan hanya sensor BIM 8 dan sensor BIM 7. Kemudian ada aktuator. Di antaranya ada main conveyor, conveyor XL, conveyor S, indikator SCARA on, indikator start, indikator stop. Kemudian ada 5 aktuator dari motor SCARA. Ada SCARA maju mundur atau X, SCARA naik turun Z. Kemudian ada SCARA hisap buka, dan ada SCARA rotasi kiri dan SCARA rotasi kanan. Kita akan masuk ke penjelasan ladder. Jadi ketika tombol start ditekan, di sini akan melatching M0 atau men-set M0. Nah, di bagian rung ini
di bagian rung ini sensor sudah siap untuk mendeteksi karena adanya arus dari M0 yang sudah kita set sebelumnya. Ketika sensor mendeteksi box, maka di sini akan men-set M1. M1 di sini untuk menyalakan main conveyor sekaligus set M2. Nah, di M2 ini kita punya dua rung 12 dan rung 17. Disinilah letak sekarang memilih akan memindahkan barang yang mana. Ketika sensor 8 dan sensor 7 terdeteksi dengan adanya kotak NO di sini, maka akan men-set M3. Sedangkan apabila sensor hanya mendeteksi X4 atau sensor 8, di sini saya buat NO dan NC untuk yang BIM 7 atau X5. NC di sini digunakan supaya ketika barang besar terdeteksi atau barang XL terdeteksi, barang S ini juga sensor pada rung ini juga tidak aktif. Ini merupakan sequence dari M3 atau barang XL. Di sini saya buat relay online dulu dan ada timer untuk membuat jeda per stepnya. Ini saya skip saja. Dan di sini ada saya tambahkan rising edge timer 10 dan sensor masuk XL. Ini saya gunakan untuk mengcounting barang atau box XL. Kenapa saya gunakan rising edge? Karena apabila saya gunakan kontak NO biasa, maka di sini nilai add, perintah add di sini akan bertambah terus. Jadi saya hanya perlu satu sentuhan saja di sini untuk menambahkan angka 1 pada D0 dan setting M17. M17 di sini fungsinya untuk menyalakan conveyor XL. Dan untuk mematikan saya tambahkan juga sensor di akhir, yaitu sensor keluar XL X10 untuk mereset M17 dan M3. Begitu juga dengan yang M4, saya juga tambahkan hal yang sama. Ada rising edge, sensor masuk, dan ada instruksi penambahan nilai 1 pada D1. Kemudian ada relay untuk menyalakan conveyor dan untuk mematikan. Ini saya gunakan reset. Kemudian ini merupakan fungsi dari indikator skala on. Di sini saya buat ngeblink menggunakan T22 dan T23. Kemudian di sini ada indikator start. Apabila M0 aktif, maka lampu start menyala. Kemudian ada indikator stop. Ada tombol stop di sini untuk set M32. Kemudian di sini ada sensor keluar dan M27 naik. Sini digunakan maaf. Ini belum diubah, teman-teman. Seharusnya ini adalah M32. Jadi tombol stop ini akan aktif ketika menyelesaikan sequence. Jadi M32 di sini, kemudian ada kedua sensor di akhir ya, di akhir conveyor, dan akan mereset atau menghentikan semua sistem. Kemudian ada tombol emergency. Untuk fungsinya mirip-mirip, namun emergency ini dia langsung memberhentikan sistem. Kemudian saya tambahkan juga move ke 0. Jadi ketika emergency ditekan, nilai counting akan
berubah menjadi 0. Dan di sini merupakan ladder diagram bagian aktuator sekaranya. Di sini saya buat on off, jadi misalnya M5 maju M5 ini membuat cara X-nya maju, dan kita melihat step berikutnya itu mundur itu di M berapa, misalnya di M9. Saya buat NC sehingga ketika Y6 ini tidak mendapatkan arus, maka dia akan mundur. Dan di sini akan diaktifkan lagi di M11, maka kita gunakan NO. Jadi untuk maju kita perlu aktifkan atau kita beli arus, dan untuk memundurkannya kita tahan supaya arusnya tidak masuk. Begitu juga dengan turun naik. Untuk menurunkan kita perlu tegangan atau perlu arus masuk, dan untuk menaikkannya kita harus menghentikan arus masuk. Begitu juga dengan hisap buka. Namun untuk rotasi di sini dia sistemnya toggle. Jadi apabila arus diberikan, dia akan merotasi. Namun ketika dimatikan, dia tidak akan langsung berputar. Dia harus diberikan tegangan kembali agar bisa memutar kembali. Baiklah. Berikut merupakan data tag dari OPC configuratornya. Saya gunakan 100 ms supaya mengurangi delay. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung lakukan simulasi pada aplikasi Vector.io. Pastikan pada GXWorks simulasi sudah di start, kemudian pada OPC kita bisa mengecek quality-nya good pada input sensor maupun aktuator. Kita akan langsung masuk saja ke simulasi. Di sini sebelumnya ada kelemahan sistem karena ada delay sehingga sensor keluar yang S ini tidak langsung aktif. Kita akan coba langsung start. Kita lihat di sini sudah ada barang X, L. Kita akan coba tekan tombol startnya. Maka di sini main conveyor akan berjalan. Karena dua sensor mendeteksi, maka di sini sekarang akan berjalan dan memindahkan barang ke sebelah kiri atau conveyor XL. Ketika sekarang telah menyelesaikan sequence-nya, main conveyor akan berjalan, dan dapat kita lihat di sini counting box XL dapat nilai 1. Dan apabila box XL telah melewati sensor keluar, maka main conveyor akan jalan kembali melakukan gerakan sequence secara berulang. Ini barang box S akan pindahkan ke conveyor kanan. Nah, di sini kelemahannya. Seharusnya sensor keluar S yang di sini harusnya mendeteksi, dapat dilihat pada program di ladder sebelah kiri X12. Namun karena delay sehingga dia tidak dapat aktif secara langsung. Kita akan coba matikan secara paksa. Maka di sini conveyor akan mati. Namun ini hanya berlaku pada conveyor
Ini hanya berlaku pada barang S, karena barangnya lebih tipis dibanding box yang XL. Dapat lihat counting di sini, box S juga 1. Seharusnya setelah ini selesai, maka counting boxnya akan menjadi 2 untuk counting box X. Dapat lihat menjadi 2. Dapat lihat ketika box S melewati sensor keluar ini, conveyor tidak langsung mati. Ya, kita akan coba matikan paksa. Maka conveyor akan mati. Kita akan coba melihat untuk barang yang XL. Kita buang saja. Maka akan keluar barang XL. Akan keluar barang XL. Maka dia akan memindahkan box XL ini ke sebelah kiri. Oh, apa yang terjadi? Ternyata ada delay ya teman-teman. Maka di sini akan mendeteksi box XL2 dan di sini conveyornya mati. Hal ini karena ada delay dan perbedaan ketebalan box hingga menyebabkan ada perbedaan sistem ya. Namun pada realitanya seharusnya tidak akan terjadi seperti ini karena ini merupakan simulasi. Kita akan coba di sini kita akan coba gunakan fungsi dari tombol stop ya. Jadi fungsi tombol stop di sini akan berhenti ketika menyelesaikan satu sequence. Dari contohnya ini, satu box, kita akan coba tekan tombol stop. Maka setelah box itu keluar dari melewati sensor keluar, seharusnya sistem akan berhenti. Dapat dilihat, sistem akan berhenti. Kita akan coba tekan start lagi. Kita akan mencoba fungsi dari tombol emergency. Maka di sini sistem akan berhenti. Kenapa berhenti yang tidak langsung? Karena ada delay pada aplikasi ini. Baiklah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya dan rekan saya. Apabila ada salah kata dan tindakan dalam video ini, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih dan selamat malam.